pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal guruku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah kalau kabar anak-anak ibu hari ini baik. Mana kabarnya hari ini, Nak? Baik. Nah, karena kita sekarang dalam situasi pandemi. Jadi harus selalu menerapkan 3M. Apa itu 3M? Memakai masker, mencuci tangan, aktivitas. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, coba Ananda Salva pimpin doa sebelum belajar. Mari teman-teman kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmai. Amin. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai pemuda dan pemudi Indonesia atau penerus generasi bangsa, kita apa yang berjudul dari Sabang sampai Merauke. Siapa yang berani pimpin temannya? Ya, Agus Tira. Menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih untuk Ananda Agustila. Kita duduk kembalinya. Kurang tentang kita bahwa sebelum kita memulai pelajaran, ya ada namanya one day, one ayat. Ananda Amanda. Ya, dipimpin salah satu ayat ya dalam Al-Quran. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun azim. Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk hari ini kita berhasil menghafal satu surah. Ya, bahkan bukan satu ayat ya nak, tapi dia menghafal satu surah. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tema 4 yaitu globalisasi, subtema 1 pembelajaran 4. Nah, masih diingat di pembelajaran 3 kemarin anak-anak ibu belajar tentang apa? Jadi di pembelajaran 3 kemarin ada Pancasila di era globalisasi. Apalagi? Tentang energi listrik. Iya, energi Listrik. Nah, masih diingat nggak siapa penemu energi listrik? Nah, siapa? Siapa penemunya? Ya,
Alkitab ya kemarin. Jadi arus listrik ditemukan oleh Nikola Tesla. Nah, dengan adanya penemuan dari Nikola Tesla yang menyatakan bahwa gerak ada dunia. Terutama elektronik apa contohnya? Kulkas. Kulkas, Angin. cuci. Angin. Ya, jadi banyak sekali benda elektronik. Apalagi yang lain? Menggunakan menerangi jalan. Apalagi ini kita akan belajar tentang globalisasi menembus ruang dan waktu. Ya, tapi sebelum kita memasuki pembelajaran tempat ini, Ibu Guru akan menyebutkan dulu apa tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, ya, dengan mempelajari materi, anak-anakku sekalian bisa memiliki rasa jujur, disiplin, tanggung jawab, rasa peduli dengan benar. Jadi materi inti kita adalah globalisasi menembus ruang dan waktu. Nah, apakah anak-anak ibu ada yang tahu apa makna dari ungkapan globalisasi menembus ruang dan waktu? Siapa yang tahu? Ya, coba Mami, apa maksud dari globalisasi menembus ruang dan waktu, Nak? Sebuah proses mendunia. Ya, katanya Mami, globalisasi itu menembus ruang dan waktu adalah proses menuju satu dunia. Nah, untuk lebih memahami apa makna dari globalisasi menembus ruang dan waktu, anak-anak ibu bisa membuka bukunya di halaman 29. Ya. Di situ ada teks eksplanasi globalisasi dunia tanpa batas. Nah, coba di kelompok 1, Nak, coba dibaca paragraf 1. Anak Tiara silakan di paragraf 1. Globalisasi sebuah kata yang seharusnya. Globalisasi dapat dimaknai sebagai sebuah proses mendunia. Seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini semakin terhubung sampai tanpa batas. Ya, coba dilanjut Riyadi. Kita dapat dengan mudah menemukan berbagai produk dari Nur Asila. kita juga dengan mudah menyaksikan. Terima kasih ya buat anak-anak ibu yang sudah membaca. Jadi lebih ditingkatkan lagi cara membaca dengan lancar. Nah, setelah anak-anak ibu membaca teks eksplanasi dunia tanpa batas, nah sekarang marilah kita mendiskusikan beberapa pertanyaan. Hasil diskusi anak-anak ibu nanti akan diisi di LKPD kegiatan 1. Ya. Jadi silahkan diisi nama kelompoknya ya, sesuai dengan urutannya, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya. Sekarang bisa silahkan didiskusikan ya. Sekarang coba di kelompok 3 dulu. Nah, coba dipresentasikan apa yang dimaksud dengan ungkapan dunia tanpa batas pada bacaan tadi. Yaitu seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini semakin terhubung satu dengan yang lain. Ya, lanjut di nomor 2. Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Berikan contoh dalam kehidupanmu sehari-hari. Coba di kelompok 1, bagaimana hasil diskusinya untuk jawaban nomor 2, Nak? Coba Nanda Salva. Globalisasi dapat dimaknai sebagai proses mendunia. Contoh, kita dapat menemukan berbagai produk dari negara lain. Adanya barang impor seperti HP dan televisi. Ya. Sekarang untuk nomor 3. Apa pengaruh globalisasi yang kamu rasakan saat ini? Kota penggunaannya berkomunikasi dengan sahabat dan keluarga, bisa mengirim email, bisa mendapatkan informasi dari luar negeri. Kita dapat dengan mudah menemukan berbagai produk luar negeri. Itulah tadi diskusi kita tentang globalisasi menembus ruang dan waktu. Ya.
tinggal kita. Ya. Ibu guru mau tanya dulu, di lingkungan tempat tinggal anak-anak ibu, pekerjaan apa sih yang ada atau profesi apa sih yang ada di lingkungan anak-anak ibu? Coba siapa yang mau pertama menjawab? Ah, coba Sahril. Petani. Ya, petani. Fahmi? Jadi dari profesi-profesi yang Ananda sebutkan tadi, itulah yang termasuk dalam keberagaman ekonomi. Ya, sesuai dengan materi kita, keberagaman ekonomi. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, mengapa kegiatan ekonomi setiap orang itu beragam? Nah, yang kedua, apa sih yang mempengaruhi keberagaman ekonomi tersebut? Yang ketiga, sikap apa yang harus kita kembangkan melihat keberagaman ini? Ya, itu kan tadi. Nah, silakan didiskusikan kembali jawaban dari ketiga soal ini. Ya, jadi sekarang kita akan kembali mempresentasikan hasil diskusinya ya. Coba di kelompok 2. Guru mau tahu apa hasil diskusi dari mengapa ekonomi setiap orang beragam. Tingkat ekonomi beragam itu disebabkan karena tingkat kemampuan dan kerja. Kita itu ya diciptakan oleh Tuhan ya dalam keadaan yang berbeda. Ya. Jadi kita di dunia ini ya diciptakan dalam keadaan yang berbeda. Begitu juga dengan keberagaman ekonominya. Jadi kalau kondisi ekonomi kita berada pada level yang di atas atau dalam keadaan baik, kita tidak boleh apa? Ya, tidak boleh sombong. Kemudian, apabila keadaan ekonomi kita rendah, tidak boleh juga iri. Ya. Jadi harus selalu mensyukuri. Ya, harus selalu mensyukuri apapun keadaan kita ya. Dan menceritakan keadaan ekonomi yang ada di keluarga kita. Ya, coba di kelompok 3 dulu. Agustira, coba naik ke sini dan ceritakan kondisi ekonomi keluarganya. Kondisi ekonomi keluargaku. Ayahku adalah seorang petani yang bekerja untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari. Ibuku sudah lama meninggal dan aku tinggal dengan nenekku dan kakekku. Kondisi ekonomi keluargaku berkecukupan karena keluargaku memiliki pekerjaan tetap. Jangan lupa ditulis namanya ya. Semuanya sudah selesai tugasnya? Ya, jadi apa? Jadi setiap kegiatan ekonomi itu bermanfaat. Kemudian apa yang harus dilakukan? Saling menghargai. Jadi itulah kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini. Ya, jadi itulah tadi materi-materi yang sudah kita pelajari. Jadi untuk besok kita akan belajar di tema 4. Ya, tetap sub tema 1 pembelajaran 5. Ya. Jadi demikianlah ya pembelajaran kita pada hari ini ya, lebih dan kurangnya ya Ibu Guru mohon maaf. Nah, kemudian coba Ananda Fahmi dipimpin doa sebelum